Itu jalannya sempit, tapi motor bisa dibawa ke dalam sampai batas jalan beton. Cuman harus hati-hati karena nuanjak dan agak sempit, agak licin. Kalau untuk pendakian normal itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sepatunya atau outsole sepatunya itu yang bagus, atau minimal jangan licin lah. Dan kalau misalnya nggak bawa beban bagi pemula lebih baik. Nah, itu Bukit Batu Daya. Itu panjat tebingnya itu dibuka sama IBEX, Indonesian Big Wall Expedition. Cuman kalau Gunung Palungnya sendiri emang nggak boleh dimasukin untuk pendakian karena memang udah zona inti Taman Nasional Gunung Palung. Jadi kalau yang mau biasanya mau bawa telur ke gunung, nggak punya egg holder, nggak usah repot-repot, telurnya dibuka dari cangkang, dimasukin ke botol, terus cepat-cepat dimasak di hari pertama. Tapi menjulang tinggi ini wujud dari kayu ulin, atau kalau orang Kalbar nyebutnya kayu belian. Atau pohon ini statusnya bukan lagi sebagai pohon yang dilindungi, dicabut statusnya. Saya kurang tahu kenapa, tapi sangat disayangkan karena memang ya. Kota Ranai, Pulau Natuna. Halo, saya Rio, hobinya berpetualang dan jalan-jalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang pendakian saya bersama beberapa orang rekan ke Bukit Kuri. Bukit Kuri ini terletak di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pendakian kali ini merupakan pendakian yang cukup singkat, akan tetapi jauh lebih banyak menghabiskan waktu di perjalanan. Nah, bagi kalian yang penasaran seperti apa ceritanya, gambaran tentang jalur pendakiannya, akses menuju ke titik poin pendakian, serta pemandangan yang bisa dinikmati, kalian bisa saksikan terus ceritanya sampai selesai. Ini sekarang lagi start pendakian ke Bukit Kuri yang ada di Kecamatan Sungai Laur, kalau nggak salah Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Dan sebenarnya start itu dari Pontianak, rencananya itu pagi ya jam 4 karena memang perjalanan jauh sekitar 5-6 jam untuk ke Sungai Laur dari Pontianak. Cuman karena ada ya beberapa sedikit kendala, jadi berangkatnya molor sekitar hampir setengah 6-an. Tadi juga karena ini sih di jalan itu sempat berhenti dulu di daerah Tayan sebelum jembatan Tayan untuk ya ketemu sama temen yang dia berangkat dari Sosok, si HW itu. Terus berhenti lagi di daerah Simpang Hulu kalau nggak salah, kecamatan intinya di daerah Balai Bekuak, kecamatannya kalau nggak salah yaitu Simpang Hulu, untuk berhenti makan, terus gas lagi, lanjut, dan ini akhirnya yaitu 1:30 siang akhirnya sampai di titik awal pendakian Bukit Kuri. Nah, gerbang Bukit Kurinya itu ada di pinggir jalan, pas di pinggir jalan raya Trans Kalimantan. Terus tempat registrasinya itu ada di seberangnya. Per orang bayarnya cuman 20.000 aja. Dan ternyata ada berita buruk juga sih, nggak buruk-buruk amat sih. Udah ada rombongan duluan, 2 rombongan start duluan mendaki ke atas. Ya buruknya itu karena memang di atas tempatnya agak sempit untuk ngecamp. Tapi ya semoga aja nanti masih ada space lah untuk kami 7 orang. Nah, ini sekarang start mendaki. Diawali tadi dari jalan raya untuk naik ke parkiran motor. Itu jalannya sempit, tapi motor bisa dibawa ke dalam sampai batas jalan beton. Cuman harus hati-hati karena nuanjak dan agak sempit, agak licin.
Nah, terus setelah sampai parkiran yang tadi itu akhirnya sekarang start mendaki. Oke, lanjut. Ini perkiraan kalau untuk pendakian normal itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi anggaplah 3 jam kita santai aja nemenin yang masih ini baru-baru belajar. Pendakian normal 2 jam sampainya 3:30. Ini kemungkinan sampainya di 4:30 sore. Tapi semoga dikasih cuaca bagus sampai besok. Dan semoga nanti pas mendaki semuanya dilancarkan, dikasih cuaca yang bagus dan turunnya juga. Nah, ini kayak begini treknya. Ini tanah liat. Habis hujan ketahuan karena licin. Dan tanah liat kalau memang kondisi basah itu licin. Yang wajib hati-hati. Udah jam 1.55, anggaplah udah jam 2 pas, ya kurang 5 menit doang. Ini tadi habis berhenti agak lama karena bantu rekan pendakian, bantu temen. Karena ada barang bawaan yang agak berat, jadi saya bantu. Udah paling belakang, enggak apa-apa lah. Ya udah jam segini juga nggak ngejar-ngejar daerah puncak amat karena kondisi pun udah kesiangan berangkatnya hitungannya. Sampainya pun kesiangan dan kondisi udah jam segini baru sampai di sini, belum jauh dari start, tapi baru sampai sini. Gak apa-apa lah, lanjut jalan aja. Nah, bagi kalian yang hendak mendaki ke Bukit Kuri, tidak perlu khawatir soal sumber air. Di jalur pendakian ini terdapat sumber air yang berasal dari sebuah sungai kecil. Letaknya sebelum pos 2. Ya, memang selayaknya berbagai objek pendakian di Kalimantan yang hampir seluruhnya terdapat sumber air. Depan dulu. 237 ini masih break sebentar, paling ya 5-10 menit lagi. Terus habis itu lanjut, karena di belakang udah ada awan gelap, jadi takutnya udah keburu hujan. Jadi harus, habis ini harus segera. 241 tadi udah jalan, tadi habis dari kayak tempat yang space-nya kebuka, ya anggaplah kayak seperti camp area darurat, second camp area gitu. Ini jalan dari situ, terus pokoknya belok ke kiri, ke arah selatan, ya agak ke arah selatan. Terus nanti nemu kayak ada bangunan di depan kayak WC. Nah itu dia.
Itu ada WC sebelah situ. Tapi ini kotor. Ini juga camp area tapi aduh. Kotor pol. Mau di sini apa lanjut ke atas? Cek ya. Ini udah mulai gerimis, jadi ada salah satu opsi buat diriin camp di situ yang di dekat WC ini. Tapi sebenarnya camp area utamanya itu ke arah puncak, ke arah atas lagi. Nah, ini mau ngecek apakah masih ada space untuk 3 tenda. Karena tadi infonya memang rombongan yang naik sebelum rombongan kami ini ada 2 rombongan dan lumayan banyak. Tapi apakah ada space? Perlu dicek dulu. 4.32 setengah 5. Jadi barusan tuh udah sekitar ya setengah jam atau 30-40 menit yang lalu lah udah di puncak Bukit Kuri. Sempat ngobrol-ngobrol juga sama rombongan pendaki lain dari Pontianak juga sama-sama. Ini balik turun dulu karena ada mau ngurus beberapa hal kayak misalnya masak dan nyiapin yang lain-lain untuk nanti malam. Dan pemandangan di atas tadi itu lumayan bagus banget. Sebenarnya sih masih ada space untuk dikiriin camp di puncak, cuman pas saya lihat-lihat tadi tuh kayaknya ada space-nya itu kurang recommended karena ya mungkin untuk 1 tenda atau 2 tenda cukup lah ya. Cuma ini karena 3 tenda kan, jadi sebenarnya bukan sebenarnya areanya yang masih kosong tuh banyak, agak luas, cuman miring. Jadi bener lah, udah bener diriin tendanya di pos 2 di bawah tadi itu. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah sore, udah sempat naik ke puncak, sempat ngobrol-ngobrol juga. Pemula nyoba-nyoba naik gunung, langsung mau terabas jalan kayak gini, dan sepatunya kurang mendukung, dan ditambah bawa beban. Dan kondisi hujan kayaknya tahan dulu deh, ini karena licin, tanahnya di situ juga sempit. Kalau ini tanahnya nggak solid, dah hati-hati. Karena ini melipir, nanti lanjut sana lagi lewat batu-batu yang agak licin. Makanya itu kenapa harus kalau misalnya pas licin gini usahain sol sepatunya atau outsole sepatunya itu yang bagus. Atau minimal jangan licin lah. Dan kalau misalnya nggak bawa beban bagi pemula lebih baik, karena memang kayaknya kurang recommended. Jadi cukup di situ aja lah, nggak apa-apa. Ya cuy, udah jam 5.49, tadi udah sampai di sini tuh di tebing yang biasa dipakai orang foto-foto di Bukit Kuri itu sekitar jam 5.30-an. Terus nggak lama baru banyak yang datang dan pemandangannya ini bagus banget. Jadi memang semalam tuh sempat hujan terus. Sebenarnya udah dari sore sempat hujan-hujan, terus hujan cuman gerimis, hujan berhenti, dan hujannya tuh mulai bener-bener konstan dan semakin deras itu mulai sekitar jam 8-an, jam 8 sampai tengah malam lah. Itu hujan terus, dan akhirnya karena hujan, biasanya habis hujan itu kalau malam paginya tuh bakal dikeliatin view bagus banget. Dan ini beruntung banget langsung pas pagi-pagi ke tebing, pas masih kosong sendirian dapat view yang bagus kayak gini. Gokil coy. Itu kelihatan jalur Trans Kalimantannya. Karena bukit ini emang dari jalan, di pinggir jalan kelihatan. Nah itu Bukit Batu Daya. Waktu itu kalau nggak salah 2 atau 3 tahun lalu yang jalur untuk climbing sampai ke atas, rock climbing, itu panjat tebingnya itu dibuka sama IBEX, Indonesian Big Wall Expedition. Itu bisa cek aja di YouTube-nya IBEX. Kayaknya baru mereka sih yang buka, cuman belum ada lagi dan belum ada sebelumnya kayaknya. Nah terus untuk jalur-jalur untuk pemanjatan lagi itu masih belum ada yang nerusin. Jadi waktu itu IBEX tuh cuman ngerintis buka jalur aja.
sampai ke atas. Mantap ya. Ya mungkin next entah berapa tahun lagi mungkin bakal ada jalur sampai ke atas, jalur climbing ke atas. Apakah nanti bakal dibuka via ferrata seperti Bukit Kelam ya, entahlah. Tapi mungkin bakal ada, mungkin. Cuman katanya bagi warga lokal gunung Bukit Batu Daya tuh memang masih dianggap sakral sih. Nah itu dari kejauhan view dari Gunung Palung di area wilayah Taman Nasional Gunung Palung. Kelihatan ya, berarti sana itu udah masuk batasnya Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Cuman kalau Gunung Palungnya sendiri emang nggak boleh dimasukin untuk pendakian karena memang udah zona inti Taman Nasional Gunung Palung. Ya cuman pihak-pihak tertentu doang yang boleh masuk, ya mungkin ranger atau petugas-petugas Taman Nasional lain yang berkepentingan. Dan jelas Menteri KLHK juga boleh jelas, atau mungkin peneliti-peneliti mungkin baru boleh. Tapi untuk pendakian untuk umum benar-benar ditutup karena itu zona inti Taman Nasional. Jam 7.20, udah setengah 8 pagi. Sebenarnya bener-bener bakal di luar estimasi banget. Cuman ya nggak apa-apa lah. Nggak bisa, itu nggak bisa. Dari sini itu buntu. Ini tadi habis foto-foto di bagian tebing, di tebingnya Bukit Kuri itu yang di bawah puncak. Ini bakal ngarah ke puncak untuk ya cuman buat foto-foto lagi aja sama mereka-mereka yang lain nih. Ini bakal foto sama mereka nih. Ada abang ini, abang ganteng, abang jahat, abang setengah. Untuk foto di puncak Skui. Puncaknya nggak jauh kok. Ke tebingnya dari pos 2 itu kayak gini nih. Ini balik ke arah pos 2 sebenarnya. Nanti sebelum sampai pos 2 kan ada pertigaan yang ke arah ke puncak yang belok kanan itu. Udah lanjut ya. Keren. Udah naik terus itu ya, ikutin jalannya. Ini udah mau mendekati puncak. Karena memang puncaknya nggak jauh sih. Nah, jalannya kayak gini. Ada jam 7.51, udah jam 8, barusan turun foto-foto dari puncak dan ini mau makan, bikin sarapan. Nah ini pas bikin sarapan ada beberapa tips juga buat teman-teman yang mau lihat. Jadi kalau yang mau biasanya mau bawa telur ke gunung, nggak punya egg holder, nggak usah repot-repot, telurnya dibuka dari cangkang, dimasukin ke botol, terus cepat-cepat dimasak di hari pertama. Tapi bawa aja telur biasa. Dan ini caranya, ini pakai apa namanya, wadah telur yang biasa dijual-jual di toko telur di pasar, terus dipotong. Nah untuk bungkus telur ini bakal aman. Dan dikasih sedikit peredam aja, terus dikaretin, dijamin nih telurnya aman, nggak bakal pecah seperti ini. Udah nggak perlu repot-repot buka cangkang telur, dimasukin ke botol, terus buru-buru dimasak karena takut telurnya busuk. Atau kalau nggak punya egg holder, terus beli egg holder cuma buat bungkus telur, atau misalnya bungkus telur di dalam beras. Nah pakai ini aja. 10.58 sesuai perkiraan, jam 11 bakal turun. Meskipun di rundown awal yang direncana sebelum naik ke Bukit Kuri ini bukan jam 11 tapi di lebih awal lagi. Ini mungkin nanti sampai di bawah itu sekitar jam 12 atau jam setengah 1, karena nanti di bawah di sumber air sempat sedikit cuci-cuci peralatan sebentar. Dan nanti setelah sampai di bawah mau langsung lanjut untuk melanjutkan perjalanan pulang kembali ke rumah masing-masing. Ada yang ke Sosok dan ada yang ke Pontianak. Dan kalau ke Pontianak perkiraan nanti misalnya katakanlah jam 1 lah, jam 1 baru gas lah. Mentok itu paling jam 7 atau jam
8 malam baru sampai di Pontianak. Nah ini yang besar ini, besar, lurus, panjang, menjulang tinggi, ini wujud dari kayu ulin. Atau kalau orang Kalbar nyebutnya kayu belian. Ini yang menjadi salah satu kayu paling keras di dunia, salah satu kayu terkeras di dunia. Atau bisa juga ini sering disebut kayu besi, karena emang keras banget. Kayu ini statusnya udah bukan lagi, ataupun ini statusnya bukan lagi sebagai pohon yang dilindungi, dicabut statusnya. Saya kurang tahu kenapa, tapi sangat disayangkan karena memang butuh puluhan hingga ratusan tahun dari dia bijinya itu, dari bibitnya dari kecil sampai untuk tumbuh sebesar ini. Dan kalau misalnya teman-teman khususnya yang tinggal di dekat daerah logging atau mungkin di Jawa, teman-teman yang nonton, kalau misalnya pernah lihat, khususnya mungkin Jawa, daerah Surabaya atau daerah Gresik, pernah lihat trailer 40 feet yang panjang bawa kayu-kayu gelondongan besar, yaitu ini dari kayu tersebut adalah kayu ulin kayak gini nih. Dan biasanya burung-burung enggang yang ada di Kalimantan itu membuat sarang itu dari ini cabang-cabang atau lubang-lubang di pohon ulin di tempat-tempat yang agak tinggi. Itulah. Sekian dulu cerita petualangan saya kali ini. Jika kalian berkenan, silakan klik tombol like, subscribe, dan jangan segan untuk komentar ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Saya sadar jika saya juga masih banyak kekurangan. Saya sadar jika cerita vlog saya masih jauh dari kata sempurna. Saya juga sangat terbuka dengan kritik yang membangun. Jadi silakan kritik jika ada yang salah, atau kalian juga bisa kasih saran apapun itu. Akhir kata, sampai jumpa di berbagai petualangan selanjutnya.